Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawiyah dengan NIM 2051204022 dari Prodi Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang routing statik, yaitu kelanjutan dari yang pertama, routing statik yang kemarin. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit yang kemarin tentang routing adalah sebuah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router ini digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu dengan jaringan lainnya. Routing statik adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari routing statik ialah tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan. Nah, langsung saja kita praktekkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan mempraktekkan routing statik kelanjutan dari yang kemarin. Di sini menggunakan 3 router, 2 server, dan 3 PC. Kita setting terlebih dahulu router 1, router 2, dan router 3. Kemudian PC 1, PC 2, PC 3. Kemudian server 1, server 2. Nah, di sini kita hapus saja yang supaya tidak mengganti nama. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel otomatis dari router ke PC 1. Semuanya sama ya. Kita hubungkan ini ke router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 3. Router 2 dihubungkan ke router 3, kemudian ini. Nah, oke. Kemudian kita setting IP dari PC-nya ya. Menggunakan IP 192.168.1.1 dengan submask 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya menggunakan 192.168.62 ya, dengan DNS server 33 kebanyakan 33.1. Oke, kemudian setting PC 2 desktop configuration menggunakan IP 65 ya ini. Kemudian submasknya sama 192. Default gateway-nya
menggunakan 126. Dan DNS servernya sama 33 ya. 333.1. Oke. Kemudian PC yang ketiga menggunakan IP 192.168.1.253. Kemudian submeshnya menggunakan 255.128 dengan default gateway 192.168.1.254 dengan DNS server sama 33. 1. Oke. Kemudian di sini untuk router 1 untuk flash internet 1 terhubung ke PC 1, kemudian flash internet 2 terhubung ke PC 2, kemudian yang terhubung ke server router 2 menggunakan kabel serial 1, kemudian kabel serial 2 terhubung ke router 3. Nah, langsung aja kita setting router yang pertama. Kita mulai dari serial pertama, yaitu menggunakan IP 12.12.12.1 dengan submeshnya 255.255.255.0. Dan jangan lupa ini di-on-kan. Kemudian kabel serial yang kedua menggunakan IP address 13.13.13.1 dengan submeshnya sama 255.0. Oke. Kita on-kan. Kemudian flash internet 0 yang terhubung ke PC 1 kita isi dengan 192.168.1.62. Kemudian dengan submeshnya belakangnya 192. Oke, kita on-kan. Kemudian flash internet yang kedua menggunakan yang terhubung ke PC 2 menggunakan IP 192.168.1.126. Oke, dengan submeshnya sama seperti tadi. Dengan 192 kita on-kan. Nah, di router 2 ini terhubung oleh 3, yaitu yang pertama terhubung ke PC, kemudian ke router 1 dan router 3. Kita setting IP-nya kabel serial yang pertama yaitu terhubung ke IP yang pertama yaitu 12.12.12.2 dengan submeshnya 255.255.255.0 dan jangan lupa di-on-kan. Serial yang kedua menggunakan IP 23.23.23.2 dengan submesh sama
Kita on-kan, kemudian flash internet 1 yang terhubung ke PC 3 menggunakan IP 192.168.1.254 dengan submeshnya belakangnya diganti dengan 128. Kita on-kan. Kemudian di sini terdapat router 3 di mana ini flash internet 1, serial 1 terhubung ke router 1, kemudian serial 2 terhubung ke router 2, kemudian flash internet 1 terhubung ke server 1 dan flash internet 2 terhubung ke server 2. Kita setting IP-nya serial menggunakan IP 13.13.13.3, kemudian submeshnya sama, kemudian kita on-kan, kemudian serial yang ketiga menggunakan IP 23.23.23.3 dengan submesh yang sama. Kemudian flash internet pertama menggunakan IP 33.33.33.3, submeshnya sama. Kita on-kan, flash internet 2 terhubung ke server 2 menggunakan IP 43.43.43.3 dengan submesh yang sama. Ya, kita on-kan. Baik, sekarang kita setting IP dari servernya. IP configuration desktop, IP address-nya menggunakan 33.33.33.1, kemudian submeshnya menggunakan 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya menggunakan 33.33.33.3. Oke, sekarang kita setting server yang kedua. Menggunakan IP address 43.43.43.1 dengan submesh yang sama dengan default gateway 43.43.43.3. Nah, setelah kita setting semua, sekarang kita setting untuk agar router ini bisa mempelajari ketika akan mengirim sebuah pesan. Kita mulai setting terlebih dahulu dari router pertama di static, kemudian untuk yang pertama yaitu untuk PC-nya 192.168.1.128 dengan submeshnya
255.255.255.128 dengan ya 12.12.12.2. Kemudian kita add. Kemudian yang berikutnya menggunakan network 33.33.33.0 dengan submasknya ini 0. Kemudian ini 13.13.13.3. Kemudian di add. Dan yang terakhir menggunakan network 43.0 dengan masknya yang sama, ininya juga sama. Kemudian kita add terlebih dahulu. Oke, sekarang dengan IP yang router yang kedua, static dengan network 192.168.1.0 dengan masknya ini diganti 128 dan ini 1.12.12.1. Kemudian kita add sama seperti yang tadi. Kemudian yang kedua submask networknya 33.33.33.0 dengan masknya ini diganti 0, ininya 23.23.3. Kemudian kita add. Kemudian yang terakhir ini menggunakan network 43.43.43.0 dengan mask dan next hop-nya sama. Kemudian kita add. Dan yang terakhir router yang ketiga, static dengan network 192.168.1.0 dengan masknya 128, next hop-nya 12.12.12.1. Kita add. Kemudian yang kedua menggunakan network 128. Ininya sama masknya. Kemudian next hop-nya menggunakan 23.23.23.2 dan kita undang. Oke, selesai. Oke, langsung saja kita buat ke mode simulator. Edit video, kita pilih ICMP. Kita coba untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini jalannya pesan terlebih dahulu dikirim ke router 1, kemudian ke PC 2. Dan kembali ke PC 1 lagi. Kemudian kita coba lagi untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 3.
Pertama, kita pesan dikirim ke router 1, kemudian langsung ke router 2 dan ke PC 3 ya. Kemudian ini dikembalikan. Oke. Kemudian kita coba lagi mengirim pesan dari PC 3 ke PC 2. Ke router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 1 dan ke PC 2. Dan dikembalikan lagi ke PC 3 ya. Oke, kita coba lagi mengirim pesan dari PC 1 ke server 1. Pesan dikirim ke router 1, kemudian ke router 3 dan terakhir ke server 1. Kemudian kita kirim pesan dari PC 1 ke server 2. Pesan dikirim ke router 1, kemudian ke router 2 dan langsung ke tujuannya server 2. Kita coba menggunakan mode real time, kemudian menggunakan command prompt dari PC 3 ke PC 1 menggunakan threshold. Kita tulis menggunakan IP PC 1 yaitu 192.168.1.1. Oke. Nah, di sini ketika mengirim pertama dikirim ke router 1, kemudian maksud saya router 2, kemudian ke router 1 dan yang terakhir ke PC 1. Demikian praktik dari routing statik kelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.